Soal KKB Papua, Megawati hanya segitu dipateni mate. Melansir dari republika.co.id, Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri, menyoroti konflik kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang terjadi di Papua. Dia mengaku sedih sekaligus heran lantaran permasalahan tersebut hingga kini tak kunjung selesai. Rasanya saya sedih loh, ini bolehlah. Kok urusan Papua saja menurut saya enggak selesai-selesai. Jadi saya sendiri terus bingung sendiri. Terus saya sendiri mikir sendiri, kata Megawati. Saat peresmian kapal perang Republik Indonesia atau KRI Bung Karno 369 di Dermaga Komando Lintas Laut Militer, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Megawati mengatakan ia sangat memahami kondisi di Papua. Sebab ia sempat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun ia bingung mengapa sampai sekarang persoalan di bumi cendrawasih itu tidak juga menemukan jalan keluar. Karena saya bilang saya pernah jadi presiden. Saya tahu banget, bukannya tahu saja. Yang namanya kan dulu saya juga bisa punya panglima. Suka saya perintah. Jadi saya lihat ini kenapa ya? Salahnya di mana ya? Ujar Ketua Umum PDIP itu. Megawati pun mengaku ingin menerjunkan sejumlah batalion tentara ke Papua seiring dengan konflik bersenjata antara TNI dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Merdeka. Dia memandang TPNPB merupakan rakyat RI yang terprovokasi. Saya lihat yang maju ke Papua ini, saya terus bilang, kalau saya masih komandan boleh toh Pak ngomong. Kalau saya masih komandan, saya turunkan di sana berapa batalion, keren kan? Ucap dia. KKB tak lebih banyak dari TNI. Apalagi kata Megawati, pasukan KKB tidak lebih banyak dari jumlah TNI. Saya kan mikir ini, jumlah KKB hanya segitu. Lah kok dipateni? Dal-del mate, kata dia. Megawati menyampaikan hal itu di depan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Muhammad Ali. Dia mengaku berani menyampaikan hal tersebut di depan para prajurit Angkatan Laut karena permasalahan ini harus terjawab. Tapi karena saya bukan apa-apa lagi, ya saya diam aja. Tapi karena ini di Angkatan Laut, saya berani bicara. Kenapa? Ya itu kan harus dijawab urusan Papua, ujar Megawati. Megawati lantas bicara mengenai heroisme. Dia menyinggung sosok Yosudarso yang bertempur gigih menggunakan KRI Macan Tutul. Bahkan Yosudarso gugur di Laut Aru saat bertempur melawan Belanda dalam operasi pembebasan Irian Barat pada 1962 silam. Saya ingat ketika yang namanya dengan heroik loh. Tunggu, saya suka lupa namanya. Pak Yosudarso. Saya kenal baik dengan beliau, dengan ibunya. Bayangkan pada waktu itu kan kapal Karel Dorman itu sudah masuk ke perairan kita. Padahal pada waktu itu apa nama kapalnya? MTB, yes itu Macan Tutul. Tapi kan saya pikir perwiranya ini, wah saya bilang ini hebat banget. Iya dia halangi kan, ujar Megawati. Bayangkan Karel Dorman itu gede loh. Saya gak tahu ada fotonya lagi apa tidak. Jadi bayangkan, hanya dengan si kecil ini dihalangi dan ya apa boleh buat. Beliau membaktikan dirinya di negeri ini, tambah dia menjelaskan. Pentolan KKB Papua bikin keributan di tapal batas. Nekat lawan petugas walau sendirian. Melansir dari poskupang.com, seorang pentolan kelompok kriminal bersenjata di Papua akhirnya ditangkap tim gabungan TNI Polri saat hendak menyeberang ke Papua Nugini untuk menghadiri acara yang digelar Beni Wenda. Selama ini sosok bernama Yusak Pagage merupakan anggota aktif KKB Papua. Tugas utama yang diemban pria ini adalah melakukan propaganda melalui media sosial. Yusak Pagage merupakan bekas tahanan politik. Ia sudah diamankan Satgas Pamtas RI PNG Yonif 132 BS di Jalan Poros Skou Mabo, perbatasan RI Papua Nugini. Yusak Pagage ditangkap saat hendak melintas ke Papua Nugini melalui PLBN Skou, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Yusak dikenal sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Selama ini ia diduga melancarkan berbagai propaganda melalui media sosial. Menyusuri keberadaannya, akhirnya terungkap bahwa Yusak Pagage adalah bekas tahanan politik. Saat ditangkap, ia hendak berangkat ke negara Papua Nugini
untuk keperluan tertentu. Kisah pengungkapannya berawal ketika ia membuat keributan saat berada di pos imigrasi PLBN School. Sumber keributan bermula saat yang bersangkutan tidak mau mengikuti prosedur untuk masuk ke Papua Nugini. Wadan Satgas Yonif 132 BS, Mayor Infanteri Zulfikar, menjelaskan setelah tidak dapat melintas, Yusak Pakage kemudian pergi ke arah kota Jayapura. Namun ketika berada di kawasan kampung Skou Mosu, anggota TNI kembali menghentikannya. Ketika diamankan di wilayah Skou Mabu oleh Sertu Rudi beserta 11 orang personel Satgas lainnya, Yusak Pakage melakukan perlawanan sehingga keributan kembali terjadi, ujar Zulfikar. Namun pada akhirnya yang bersangkutan berhasil diamankan dan dibawa ke pos Muara Tami, ujarnya. Zulfikar selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan status Yusak Pakage. Berdasarkan informasi tambahan dari berbagai sumber, diketahui bahwa Yusak Pakage adalah mantan sekjen Tapol atau Napol, TPNOPM dan aktivis kemerdekaan Papua yang mengibarkan bendera bintang kejora. Selain itu, Yusak Pakage diketahui merupakan anggota OPM aktif yang mendeklarasikan perundingan kemerdekaan Papua kepada Presiden RI Joko Widodo melalui tayangan video yang dipublikasikan melalui salah satu media sosial. Diduga Yusak Pakage berencana akan melintasi perbatasan ke PNG dalam rangka menghadiri acara ULMWP. Merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Benny Wenda yang didapatkan informasi sementara bahwa akan diselenggarakan. Satgas Pamtas RI PNG Yonif 132 BS yang diwakili oleh Mayor Infanteri Zulfikar melakukan penyerahan Yusak Pakage kepada pihak Polsek Muara Tami untuk dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.